Karena kesalahan dalam tulisan-tulisan Kiai Haji Imad ini memang dari awal perlu kita perbaiki, perlu kita sampaikan, perlu kita telah kembali. Karena dengan kesalahan yang ada pada awal-awal tulisannya, kemudian ada yang mengatakan nasab harus dicatat oleh orang di luar golongan sendiri. Aneh jika ada penambahan-penambahan dengan alasan-alasan harus jerimet begini. Bukan ini untuk menjatuhkan atau menjelek-jelekkan Kiai Haji Imad, tidak. Tapi perbedaan pemahaman. Beliau sendiri seakan-akan menggambarkan Imam Habib As-Sakron dengan orang yang tidak kompeten dalam penelitiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel An-Nasihin Balaghah. Kali ini saya akan membahas tentang tulisan Kiai Haji Imad lagi, tentang tulisannya yang mengatakan hujjah Habib Ali As-Sakron bahwa Ubaid adalah nama lain Abdullah. Jika ada yang mengatakan pembahasan ini terlalu usang, sudah lama, ketinggalan, menurut saya tidak. Karena kesalahan dalam tulisan-tulisan Kiai Haji Imad ini memang dari awal perlu kita sampaikan, perlu kita telah kembali. Karena dengan kesalahan yang ada pada awal-awal tulisannya, maka merembet kesalahan-kesalahan yang lain. Misal, Kiai Haji Imad membahas tentang tulus zaman dalam syuhur dan istifadah. Beliau mengartikan tulus zaman adalah sepanjang zaman, dalam setiap generasi harus syuhur dan istifadah. Dan ternyata dalam pembahasan yang saya bahas tidak demikian. Bukan sepanjang zaman dalam setiap generasi, disebutkan dalam kitab nasab. Pada video ini saya membahasnya. Mari kita perhatikan tulisan Kiai Haji Imad. Leluhur Habib Ali As-Sakron yang dikenal pada zamannya bernama Ubaid tanpa idhofah kepada Allah. Hal ini diakui oleh Habib Ali As-Sakron dalam kitabnya tersebut dengan ibarah wa hakadha huwa huna Ubaid al-Ma'ruf. Imam As-Sakron mengatakan, dan demikianlah ia di sini Ubaid yang dikenal penduduk Hadramaut, dan ditulis dalam kitab-kitab mereka berkesinambungan dalam silsilah nasab mereka, dan penisbatan mereka adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Perhatikan bahwa yang tertulis berkesinambungan bagi penduduk Hadramaut nama leluhurnya adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Waqad fahimtu mimma taqaddama awalan manqulan min tarikhil jundi wa tarkhis li wajhi sabaqa bil kalam, dan seterusnya. Langsung artinya ya. Aku memahami dari keterangan kitab As-Suluk dan kitab Talkhis Al-Iwaji yang menjelaskan tentang nasab Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad Jadid bahwa Ubaid itu adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa. Sebagian dari mereka adalah Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir, dan seterusnya. Dari situ diketahui bahwa yang dicatat sebelum itu hanya Ubaid bin Ahmad bin Isa. Lalu dan ketika Habib Ali As-Sakron membaca kitab Al-Jundi, maka ia memahami, artinya menyimpulkan bahwa Ubaid ini adalah Abdullah. Dari keterangan di atas disimpulkan bahwa di kalangan keluarga Pak Alwi sendiri nasab yang masyhur hanyalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Lalu ketika Habib Ali As-Sakron melihat kitab As-Suluk, ketika membaca di As-Suluk ada sebutan Abdullah bin Ahmad bin Isa, ia berkesimpulan bahwa nama itu adalah nama lain dari Ubaid bin Ahmad bin Isa. Hanya berdasarkan 3 urutan nama yang sama, ada orang bernama Ubaid bin Ahmad bin Isa, dan di kitab lain di satu kitab menemukan ada nama Abdullah bin Ahmad bin Isa keturunan Rasulullah. Hanya berdasarkan kecocokan nama, seorang Imam As-Sakron menggabungkan 2 orang ini jadi satu. Artinya itu orang yang sama. Dan beranggapan Abdullah bin Ahmad bin Isa ini ditasghir menjadi hamba kecil karena orangnya tawadhu. Ini kan menjatuhkan sosok seorang Imam As-Sakron. Bagaimana keilmuan beliau? Dalam pengertian saya, alasan Imam As-Sakron menjadikan Ubaid bin Ahmad bin Isa leluhurnya satu orang dengan Abdullah bin Ahmad bin Isa yang ada dalam kitab As-Suluk adalah satu kesamaan Ubaid bin Ahmad bin Isa dan Abdullah bin Ahmad bin Isa dalam urutan tersebut. Ubaid bin Ahmad bin Isa, Abdullah bin Ahmad bin Isa, kan sama urutannya. Terus apakah cukup seperti itu? Tentu tidak. Dalam kitab As-Suluk disebutkan bahwa Abul Hasan yang berjalur kepada Abdullah bin Ahmad bin Isa itu dikenal oleh penduduk Yaman dengan Asy-Syarif Abul Jadid yang berasal dari Hadramaut. Dan Abul Jadid tersebut adalah dari golongan Syarif Hadramaut yang dikenal dengan keluarga Abi Alwi. Jika memang ada keluarga Abi Alwi lain di Hadramaut yang bercirikan seperti Abil Jadid ini, yang mana Imam As-Sakron ini juga dari Hadramaut, tentu Imam As-Sakron akan tahu kemana menisbatkan Abul Jadid tersebut seharusnya.
jika memang ada keluarga Abi Alwi yang lain yang bercirikan seperti yang disebutkan dalam kitab As-Suluk. Imam As-Sakran menyebutkan sedikit tentang Ubaid bin Ahmad bin Isa ini karena beliau sedang menjelaskan tentang syair yang dibuat oleh Imam Jamaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Hadrami. Dalam syairnya tersebut beliau bertawassul dengan menyebut satu persatu nasab Syekh Muhammad Abdullah bin Abu Bakar yang jalurnya disebutkan Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad dan seterusnya sampai pada Rasulullah. Karena menyebut Ubaid bin Ahmad bin Isa dalam syair tersebut, jadi sekilas Imam As-Sakran memberikan alasan, beberapa alasan seperti yang sudah saya sampaikan barusan. Dan Imam As-Sakran mengatakan bahwa banyak hal serupa tentang ini yang disebutkan dalam kitab-kitab dan tulisan-tulisan lain. Jadi dalam syairnya beliau mengatakan, Syekh Jamaluddin, ya Rabbi bihurmati sayyidina wa fadailihil julil azami wa bihurmatikan kunhimu jawhirihi wa bisitika fihil muqtatimi bi abihi syekhil habri Abi Bakrin bil judil muttasimi, sampai pada wa biwalidihil maimuni Ubaid ala yasirru Ubaidihimi. Artinya, ya Allah, dengan kehormatan Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Abu Bakar, kemudian dengan bapaknya yang bernama Abu Bakar, sampai pada Ubaid, dan dengan bapaknya Ubaid yang bernama Ahmad dan bapaknya Ahmad yang bernama Isa, dan seterusnya sampai pada Rasulullah. Kemudian beliau mengomentari wa qawluhu wa biwalidihil maimuni Ubaid ala yasirru Ubaidihimi hakadha huwa huna Ubaid wa huwal ma'ruf. Nah, ini yang dikutip oleh Kiai Haji Imad. Beliau tidak menjelaskan dari awal, hanya menjelaskan setelah sampai pada ini. Kenapa dalam syair Syekh Jamaluddin menyebut Ubaid? Ini alasannya, kata Imam As-Sakran, memang Ubaid itu menurut yang masyhur pada ahli Hadramaut itu Ubaid bin Ahmad bin Isa. Bukan hanya di As-Suluk saja, kata beliau. Talkhis Al-Iwaji, dalam kitab-kitab yang lain yang demikian juga disebutkan. Tapi kenapa Imam As-Sakran hanya menyebutkan beberapa saja tentang keterangan tentang Ubaid ini? Karena beliau hanya mengomentari syair dari Syekh Jamaluddin, dari tulisan-tulisan yang beliau temukan, dengan alasan-alasan yang beliau paparkan, dengan ketentuan-ketentuan ilmu nasab yang beliau miliki. Beliau menyimpulkan seperti itu. Tidak hanya dengan mencocokkan 3 jalur nama yang sama menjadi satu, itu kan lucu. Kemudian ada yang mengatakan nasab harus dicatat oleh orang di luar golongan sendiri. Padahal dalam penisbatan nasab, ilmu nasab tidak ada demikian. Ketentuan-ketentuan penisbatan nasab ini sudah tertulis dan sudah baku. Aneh jika ada penambahan-penambahan dengan alasan-alasan harus jerimet begini, dengan syarat-syarat yang ditambahkan, yang dibuat oleh Kiai Haji Imad, beralasan dengan kitab Al-Ifadah dan semacamnya. Menurut saya itu tidak kuat. Bukan ini untuk menjatuhkan atau menjelek-jelekkan Kiai Haji Imad, tidak. Tapi perbedaan pemahaman. Beliau sendiri seakan-akan menggambarkan Imam Habib As-Sakran dengan orang yang tidak kompeten dalam penelitiannya. Jika memang untuk berdebat, ada yang bilang harus berdebat dengan Kiai Haji Imad, tidak perlu menurut saya. Orang berdebat itu, ketika berdebat itu tidak selamanya dia bisa memaparkan apa yang dia inginkan. Terkadang ada seseorang yang beliau memahami betul tentang suatu permasalahan, tapi ketika berdebat banyak yang hilang. Jadi kacau karena apa yang disampaikan kurang. Makanya banyak orang berdebat, diskusi dan semacamnya. Ketika sudah selesai, dia membuat video, membuat klarifikasi, tambahan dan semacamnya, karena pada debatnya, pada diskusinya banyak yang kurang. Jadi menurut saya ini sudah cukup menyampaikan seperti ini, tidak usah berdebat. Memang Kiai Haji Imaduddin itu memang orang yang pintar, yang cerdas, alim. Tentu saya mengakui. Tapi apa, tidak boleh ada kesalahan, tidak boleh ada kekurangan, tidak boleh kita mengoreksi, karena beliau menyampaikannya pada ranah umum publik. Jadi tidak masalah kita menyampaikan dalam publik juga. Semoga bermanfaat, bisa kita ambil hikmah dari apa yang saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.